Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa baru. Selamat datang di Fakultas Ekonomi. Selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi. Semoga selalu bahagia di sini. Semoga selalu menikmati, apalagi mata kuliah ini. Walau raga tak bertemu, semoga ikatan kita tetap terjalin ya. Semangat! Kunci sukses mata kuliah ini adalah tekun. Adik-adik semua harus rajin latihan, jangan nyalin, tapi diskusi boleh. Akuntansi bukan sekedar hafalan, tapi harus dikerjakan. Jangan pusing ya, ikuti aja alurnya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah ada kakak kok di sini. Semangat ya, jayo! Pada pertemuan pertama ini, kita bahas pengantar akuntansi dan perusahaan dulu ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Pertama-tama, kita bahas mengenai perusahaan dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan? Jadi, secara umum, usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi dengan input yakni sumber daya dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja yang apabila digabung kemudian diproses akan menghasilkan suatu output seperti barang dan jasa yang nantinya akan dinikmati oleh pelanggan. Nah, perusahaan itu ada 3 jenis, yakni perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa untuk para pelanggannya. Nah, contohnya itu adalah Hotel Basko yang menyediakan jasa perhotelan atau penginapan. Kemudian ada Bank Mandiri yang menyediakan jasa keuangan. Yang kedua, yakni perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk yang diperolehnya dari pihak lain ke pelanggan. Nah, contohnya adalah Matahari dan Transmart. Dia hanya menjual barang dan kemudian barangnya itu dia peroleh dari pihak lain. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya PT Semen Padang dan Indofood. Terus ada lagi jenis organisasi perusahaan. Nah, jenis organisasi perusahaan itu ada 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan, kemudian persekutuan, dan korporasi atau perseroan terbatas. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu dimiliki oleh perorangan. Contohnya, toko Sanda dimiliki oleh Sanda. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih orang individu. Contohnya, CV Budi dan Tini, di mana ini adalah usaha milik Budi dan Tini. Yang ketiga, korporasi atau perseroan terbatas. Korporasi atau perseroan terbatas itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Contohnya yakni PT Tiara Sejahtera yang harus dilaporkan secara hukum. Pembahasan kedua mengenai akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi disebut juga dengan bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Semakin baik kita mengerti bahasa tersebut, yakni bahasa bisnis, maka semakin baik pula keputusan kita dan semakin baik pula kita dalam mengelola keuangan. Nah, gimana sih cara akuntansi itu supaya menghasilkan informasi keuangan? Proses bagaimana akuntansi supaya menghasilkan informasi keuangan itu namanya siklus akuntansi. Jadi, yang pertama-tama itu dimulai dari transaksi. Transaksi yang merupakan transaksi keuangan itu harus memiliki bukti transaksi. Kemudian, bukti transaksi tersebut dijurnal dan diposting ke buku besar. Dan setelah itu, dibuat neraca saldonya. Dan kemudian, dibuat jurnal penyesuaian. Dan kemudian jurnal penyesuaian dibuat lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita sudah bisa bikin laporan keuangan. Laporan keuangan itu udah bisa dijadikan sebagai informasi keuangan. Setelah itu, kita bisa bikin jurnal penutup
kemudian neraca saldo setelah penutupan, dan kemudian jurnal balik. Oke, ngerti? Kita lanjut ya. Tadi kan siklus akuntansi itu dimulai dari transaksi. Nah, jadi transaksi itu ada dua. Yang pertama, transaksi keuangan, dan yang kedua, transaksi non-keuangan. Jadi, yang dicatat sebagai jurnal itu adalah transaksi keuangan. Yang pertama, transaksi keuangan. Transaksi keuangan itu adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah posisi keuangan suatu entitas. Contohnya, ketika kita menghitung dan membayar gaji karyawan, maka akan muncul yang namanya beban gaji karyawan yang menyebabkan kita harus mengeluarkan kas untuk karyawan. Atau kalau kita belum bayarkan, itu namanya hutang gaji. Yang kedua, transaksi non-keuangan. Transaksi non-keuangan itu adalah transaksi yakni peristiwa atau kondisi ekonomi yang tidak mengubah posisi keuangan suatu entitas. Contohnya, ketika kita merekrut karyawan. Nah, ketika kita merekrut karyawan, maka karyawannya belum kita pakai, berarti jasanya belum kita gunakan, berarti belum muncul beban gaji karyawan. Tidak ada kewajiban kita untuk membayar karyawan tersebut. Yang dimaksud dengan posisi keuangan itu adalah aset, liabilitas, dan ekuitas yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dalam melakukan pencatatan akuntansi, maka kita harus kenal dulu yang namanya persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Aset itu adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban itu adalah hutang, yakni hak kreditur. Sedangkan ekuitas itu adalah hak pemilik perusahaan. Dari persamaan tersebut dapat kita lihat bahwa aset atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa berasal dari hutang perusahaan atau dari modal sendiri yang dimiliki oleh pemilik. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Nah, aset itu dibagi menjadi 3, aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Nah, kemudian aset lancar itu terdiri dari akun-akun kas, persediaan, piutang, biaya, atau beban dibayar di muka. Dan kemudian aset tetap itu terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Aset lancar itu adalah aset yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Kemudian aset tetap yakni aset yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan aset tak berwujud yakni aset yang tidak bisa kita lihat wujudnya. Contohnya paten, hak cipta, waralaba, goodwill, dan merek dagang. Kemudian kewajiban. Kewajiban itu ada 2, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yaitu utang yang memiliki masanya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang gaji, utang wesel, utang pajak, utang bunga, dan utang usaha. Kemudian utang jangka panjang yakni utang yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Kemudian ada ekuitas. Nah, ekuitas ini dipengaruhi oleh pendapatan, beban, modal saham, premi, saldo laba, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan kepentingan non-pengendali. Nah, kalau misalnya modal saham itu hanya dimiliki oleh PT atau perseroan terbatas. Sedangkan kalau untuk persekutuan dan perusahaan perseorangan itu namanya modal aja. Misalnya modal A, modal B, pokoknya nama pemiliknya. Gitu. Nah, ekuitas itu bisa bertambah, bisa berkurang.
Ekuitas pemilik itu akan berkurang karena adanya penarikan oleh pemilik dan ketika perusahaan itu mengeluarkan beban. Kemudian, ekuitas pemilik akan bertambah oleh adanya investasi dari pemilik dan kemudian adanya pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Pendapatan dikurang beban akan menghasilkan laba bersih. Tadi kan udah dibahas bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Bahasa bisnis berarti nanti akuntansi itu kan menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu apa aja sih bentuknya? Jadi, laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu berisi rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu berisi tentang rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, laporan posisi keuangan, yakni laporan yang berisi daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Yang terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas itu berisi rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Soal dan pembahasan. Nah, supaya kalian lebih paham, maka kita masuk ke soalnya dan kemudian kita bahas ya. Yuk, kita mulai. Masuk ke soalnya ya. Nah, soalnya yakni tanggal 1 November 2005, Chris Card mendirikan perusahaan yang dinamakan dengan Net Solution. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada Net Solution selama bulan November 2005. Jadi, Chris Card ini adalah pemilik perusahaan. Kemudian, nama perusahaannya yakni Net Solution. Nah, ada transaksi selama bulan November. Nah, selama bulan November itu transaksinya dari A hingga H. Nah, pertanyaannya, buatlah persamaan akuntansi dari transaksi-transaksi di atas. Yang B, buatlah laporan keuangan Net Solution. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu yang A, buatlah persamaan akuntansi dari transaksi-transaksi di atas. Transaksi-transaksi di atas itu adalah transaksi yang A hingga yang H. Nah, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi kan aset sama dengan kewajiban ditambah sama ekuitas ini. Jadi, dari soal-soal itu, asetnya itu terdiri dari kas, perlengkapan, dan tanah. Asetnya ini tergantung pada soal. Kalau bisa lebih, bisa kurang, atau bisa asetnya itu bukan yang ini. Nah, tergantung pada soalnya. Nah, kemudian untuk kewajiban di soal itu cuma ada utang usaha. Jadi kita cuma pakai utang usaha aja di sini. Kemudian untuk ekuitas. Ekuitas itu kan kalau di soal, dari soalnya itu adanya modal card, prive, pendapatan, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, sama beban lain-lain. Nah, semua ini kas ditambah, nah, itu ditambah berarti ini sama dengan, ini ada kata tambah. Kemudian yang mengurangi ekuitas tadi apa? Yang mengurangi ekuitas yang kita pelajari tadi kan itu penarikan oleh pemilik, yakni prive. Prive ini berarti penarikan oleh pemilik. Kemudian beban-beban, makanya beban ini minus, kurang. Jadi semua beban itu kurang karena dia mengurangi ekuitas.
Makanya semua beban-beban itu nilainya dikurung. Begitupun prive itu dikurung. Tanda kurung menunjukkan itu adalah pengurang. Oke. Pengurung itu menunjukkan tanda kurang. Nah, kita masuk aja langsung ke transaksi yang A ya. Nih, transaksi yang A. Chris membuat rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar 25.000 ke rekening tersebut. Hal ini berarti si Chris atau Clark itu berinvestasi pada perusahaannya Net Solution sebesar 25.000. Jadi, ketika si Chris menyetorkan dananya ke perusahaan, berarti kas perusahaan itu bertambah. Nah, kas perusahaan bertambah, makanya di sini bertambah sebesar 25.000 kita tulis, kemudian saldo di sininya 25.000. Jadi ini 25.000 di saldo kiri yakni aset, kemudian di kanannya juga bertambah sebesar 25.000 yakni modal Clark. Jadi ini balance, kiri 25.000, kanan juga 25.000. Jadi ketika kita menginvestasikan uang pada perusahaan, maka kas bertambah, kemudian modal kita di perusahaan, yaitu modal nama kita sendiri, itu bertambah sebesar 25.000. Kemudian itu yang A. Kemudian yang B. Soal yang B. Yang B, Net Solution membeli tanah senilai 20.000. Jadi perusahaan ini beli tanah sebesar 20.000. Kalau kita beli tanah, ini tanah, berarti tanah kita bertambah kan? Terus habis itu karena kita beli tanah, berarti tanah kita dapat bertambah, kemudian kas kita akan berkurang sebesar 20.000. Uang kita akan berkurang sebesar 20.000. Makanya di sini kas berkurang 20.000 karena kita beli tanah, ini dikurung, makanya kurung berarti tanda kurang, kas berkurang 20.000, kemudian tanah kita bertambah sebesar 20.000. Nah, ini minus 20.000, ini plus 20.000, jadi di sisi aset itu saldonya 0, kemudian di kewajiban dan ekuitas kan juga 0. Karena nggak ada pertambahan, berarti balance kan, aset 0, kewajiban juga 0, minus 20.000 ditambah 20.000 0. Nah, kemudian setelah ada dua transaksi, maka kita cari saldonya. Saldo itu berarti nilainya sekarang dari kas itu berapa? 25.000 dikurang 20.000 berarti saldo kas kita yang ada sekarang itu sebesar 5.000. Kemudian saldo tanah kita juga ada senilai 20.000 di sini. Kemudian kita lanjut ke yang C. Transaksi yang C. Selama bulan itu, yakni bulan November, perusahaan membeli perlengkapan secara kredit sebesar 13.50. Nah, membeli perlengkapan berarti perlengkapan kita bertambah dong. Kita beli perlengkapan itu aset lancar, yakni aset yang nilainya kurang dari 1 tahun atau masa pakainya itu kurang dari setahun. Jadi perlengkapan ini aset lancar, berarti dia masuk ke aset. Berarti kita beli perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah. Nah, kita belinya secara kredit. Nah, beli secara kredit berarti kita ngutang, nggak ngeluarin kas. Berarti di sini perlengkapan bertambah, berarti hutang kita juga bertambah sebesar 1.350. Makanya di sini yang C itu perlengkapan bertambah sebesar 13.50, kemudian utang usaha kita juga bertambah sebesar 13.50. Saldo aset 13.50, kemudian saldo di saldo aset ini kan sebelah kiri nih dari sama dengan, kemudian kewajiban dan ekuitas itu adalah saldo sebelah kanannya dari aset.
Jadi saldo di sini 1350. Jadi sama di sini 1350, di sini juga 1350. Nah, kemudian jadi habis itu kita hitung setelah adanya transaksi ini, kita hitung berapa saldo kita setelah adanya transaksi yang C. Nih, yang kas tidak berubah, nilainya tetap sebesar 5.000. Kemudian aset itu bertambah nilainya 1350 karena pembelian tadi. Kemudian tanah nilai saldonya tetap 20.000. Utang usaha bertambah tadi karena kita belinya secara kredit sebesar 1350. Kemudian modal tetap 25.000. Kemudian yang D. Yang D itu soalnya adalah Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Jadi, Net Solution dapat pendapatan nih dari usahanya sebesar 7.500. Nah, karena dia tunai, si pelanggan tadi ngasih uangnya, berarti kas kita bertambah dong karena kita terima pendapatan. Pendapatan yang kita terima itu tunai, berarti di sini kas kita bertambah sebesar 7.500. Kemudian pendapatan kita juga bertambah. Pendapatan taruhnya di mana? Di ekuitas kan nih. Bertambah sebesar 7.500. Nah, ini. Jadi yang D ini pendapatan juga bertambah sebesar 7.500. Oke ya. Kemudian kita hitung lagi saldonya. Jadi tiap transaksi itu kita lihat berapa saldo kita sekarang. Nah, 5.000 sama ditambah 5.000 ini saldo sebelumnya ditambah sama penambahan kas karena pendapatan tadi 12.500 jadinya. 5.000 tambah 7.500 dapatnya 12.500. Kemudian aset itu bertambah 13.50. Ini tetap saldonya sama saldo yang C, nggak ada transaksi yang menyebabkan perubahan nilai perlengkapan pada transaksi yang D. Sehingga ini tetap 13.50, tanah tetap 20.000, utang usaha tetap 13.50, modal tetap 25.000. Kemudian karena tadi ada pendapatan, jadi di sini saldonya pendapatan itu 7.500. Udah. Kemudian kita masuk yang E. Soal yang E. Net Solution membayar beban-beban berikut, gaji, sewa, utilitas, dan lain-lain. Karena kita bayar beban, berarti kas kita berkurang dong. Nah, kas kita berkurang itu sebesar 2125 ditambah 800 ditambah 450 ditambah 275. Itu berarti adalah 3650. 3650 jumlahnya. Jadi karena bayar beban-beban tadi, kas kita berkurang sebesar 3650. Kalau berkurang itu dikurung, makanya di sini dikurung kas 3650. Nah, kita masukinlah di yang E ini, di sini beban bertambah 2125, bertambah beban sewa 800, bertambah beban utilitas 450, bertambah beban lain-lain 275. Nah, karena beban ini mengurangi ekuitas, makanya di sini tandanya tanda kurung. Makanya dikurung di sini. Dah. Habis itu kita hitung lagi saldonya. 12.500 dikurang 3650, jadi saldonya sekarang 8.850 untuk kas. Untuk perlengkapan itu tetap, tanah itu tetap 20.000, kemudian utang usaha itu tetap 13.50, modal tetap 25.000, pendapatan tetap. Kemudian karena adanya beban gaji tadi, itu bertambah, beban gajinya 2125, beban sewa bertambah 800, karena dia beban ini pengurang ekuitas, makanya dia dikurung. Kemudian ini juga sama tadi beban utilitas, beban lain-lain bertambah 275, karena dia mengurang ekuitas, makanya dia dikurung. Nah, setelah itu kita hitung saldonya, kita lihat yang F, transaksi yang F lagi. Transaksi yang F itu
Net solution membayar kreditur sebesar 950 selama bulan tersebut. Kalau kita bayar kreditur, berarti kita bayar hutang. Kita kasih duit ke kreditur, berarti kita melunasi hutang kita. Kalau hutang kita dilunasi, berarti hutang kita berkurang kan? Nah, kalau kita lunasi hutang, berarti hutang berkurang. Kita lunasinya pakai kas, berarti kas kita juga berkurang. Makanya di sini yang F itu kas kita berkurang karena kita bayar hutang. Makanya berkurang sebesar 950, kemudian hutang kita juga berkurang 950. Nah, sebelah sisi aset itu minus 950, sebelah sisi kewajiban dan ekuitas itu minus 950. Jadi sama sisi kiri dan kanannya. Nah, kemudian kita hitung lagi saldonya yang baru. Ini 8850 dikurang 950, dapatnya 7.900. Ini tetap 1350, 20.400. Ini jadinya 400 karena utang usaha tadi dilunasi. 1350 dikurang 950 dikurang sama dengan 400. 1350 dikurang 950 dapat 400. Kemudian ini tetap 25.000, ini tetap 75.000, ini tetap. Jadi semuanya ini tetap karena nggak ada angka di sininya. Kemudian untuk yang G pada akhir bulan, harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah 550. Jadi perlengkapan sebesar 800 itu telah digunakan. Jadi kita itu di sini saldo perlengkapan kita itu kan di sini kan saldo perlengkapan itu kan 1350. Kemudian katanya sisanya 550 ini 550. Berarti 1350 dikurang 550, berarti yang kita gunakan itu 800 dong. Nah, berarti ini sama kan sama yang diketahui sama soal, berarti 1350 dikurang yang digunakan itu 800, berarti sisa perlengkapan kita yang ada di tangan atau yang belum kita gunakan ini 550. Makanya di sini minus 800. Kemudian beban perlengkapan kita berkurang kan karena kita gunakan 800. Kemudian di sana karena kita gunakan perlengkapan, jadilah dia beban perlengkapan. Nah, ini beban perlengkapan itu bertambah sebesar 800. Beban perlengkapan bertambah 800, kemudian perlengkapan kita berkurang sebesar 800 karena kita menggunakan perlengkapan, makanya perlengkapan berkurang sebesar 800 dan beban perlengkapan bertambah sebesar 800. Karena beban itu mengurangi ekuitas, makanya di sini kurung. Nah, kemudian yang G udah kita hitung saldonya. Ini tetap 7.900, kemudian ini 1350 dikurang 800 dapatnya 550. Ini tetap, selebihnya tetap. Nah, kemudian kan di beban perlengkapan tadi ini ada beban perlengkapan, maka turun di sini sebesar 800. Selebihnya ini tetap. Nih saldonya. Udah, habis itu kita lanjut yang transaksi yang H, yang terakhir. Nih, transaksi H. Pada akhir bulan, Chris menarik uang tunai sebesar 2.000 dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi dia ambil uangnya untuk kepentingan pribadi. Penarikan uang itu namanya prive. Berarti kalau Chris ini narik duitnya dari perusahaan, berarti kas perusahaan berkurang dong. Makanya di sini minus 2.000. Nah, makanya di sini minus 2.000. Ini dikurang 2.000, minus 2.000 di kas. Kemudian prive kita bertambah sebesar 2.000. Nah, kas berkurang sebesar 2.000, prive bertambah sebesar 2.000.
karena prive itu mengurangi ekuitas, ini prive mengurangi ekuitas, makanya di sini dikurung, jadinya minus 2000. Jadi kan saldo ini aset di sebelah aset itu minus 2000, di sini di kewajiban dan ekuitas itu juga minus 2000. Jadi balance, sama, seimbang. Jadi kita hitung saldo yang terakhir. 7.900 dikurang 2.000 dapatnya 5.900. Ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap. Kemudian prive itu bertambah 2.000, diturunkan ini minus 2.000 karena dia mengurangi ekuitas. Ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap. Tetap semuanya. Oke, selesai. Kemudian kita lihat apakah benar aset itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat apakah benar dia aset itu sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, total aset itu adalah kas ditambah dengan perlengkapan ditambah dengan tanah. Ini kan tambah nih, tambah. Makanya kas 5.900 ditambah 550 ditambah 20.000 itu dapatnya 26.450. Kemudian total hutang itu kan terakhirnya 400. Kemudian total liabilitas itu tuh adalah nih, liabilitas total ekuitas. Nih, kewajiban kan tadi aset itu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, ya kan? Nah, total aset kita itu adalah saldo terakhirnya ini 5.900. 5.900 itu adalah kas ditambah sama perlengkapan 550 ditambah sama tanah 20.000 itu dapatnya 26.450. Jadi total aset itu 26.450. Kemudian kewajiban itu totalnya 400. Ini total utang usaha aja 400. Kemudian ekuitas itu kan di sini tambah modal, berarti modal 25.000 dikurang prive 2.000, kemudian ditambah sama 7.500, ini tambah. Kemudian beban gaji dikurang 2125. Kemudian beban sewa dikurang 800. Kemudian beban perlengkapan dikurang 800. Kemudian beban utilitas dikurang 450, dikurang sama beban yang lain itu dapat 275. Itu dapatnya nanti 26050. Jadi 25.000 dikurang 2.000 ditambah 7.500 dikurang 2125 dikurang 800 dikurang 800 dikurang 450 dikurang 275 itu dapatnya 26.050. Nah, kewajiban ditambah sama ekuitas itu dapatnya 26.450. 26.050 ditambah 400 dapatnya 26.450. Jadi kan sama. Nih, aset 26.450, kewajiban ditambah ekuitas dapatnya 26.450. Jadi ini 26.450, ini 26.450. Berarti kita udah benar, udah balance kan, udah seimbang. Nah, begitu. Udah selesai yang jawaban yang A. Kemudian pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B, buatlah laporan keuangan net solution. Nah, laporan keuangan net solution itu yang pertama kali yang harus kita buat itu adalah laporan laba rugi. Nah, di sini itu baris pertama, jangan lupa bikin judul untuk setiap laporan. Nah, baris pertama itu nama perusahaannya,
Baris kedua itu nama laporannya, di sini adalah laporan laba rugi dulu. Kemudian yang baris ketiga itu adalah untuk periodenya. Nah, di sini kan periodenya 1 bulan, berarti untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2005. Kita masukin nilai pendapatan. Laba rugi tadi kan adalah ringkasan pendapatan dan beban. Jadi kita masukin nilai pendapatan 7.500. Nih, pendapatan kita tadi nih. Pendapatan kita terakhir kan saldonya 7.500 ini. 7.500. Nih, pendapatan. Nih terakhirnya 7.500. Makanya kita masukin di sini 7.500. Kemudian seluruh beban-beban kita jumlahkan. Beban gaji 2125. Nih, beban gaji 2125. Nih, sama kan? Kemudian beban sewa 800. Beban sewa 800 ini sama. Kemudian beban perlengkapan itu juga 800, beban utilitas 450, beban lain-lain 275. Nih, beban sewa, beban perlengkapan, nih, beban utilitas 450, beban lain-lain 275, udah sama. Nah, semua biaya-biaya tersebut kita jumlahkan, 2125 tambah 800 tambah 800 tambah 450 ditambah 275, dapatnya 4.450. Nah, tanda kurung dalam akuntansi itu berarti dikurang. Jadi 7.500 dikurang 4.450 itu dapatnya laba bersih sebesar 3.050. 7.500 dikurang total beban 3.050, pendapatan dikurangi beban. Kemudian setelah kita bikin laporan laba rugi, itu kita bikin laporan perubahan ekuitas. Seperti biasa, kita bikin itu judulnya Net Solution, laporan perubahan ekuitas untuk bulan yang berakhir 30 November 2005. Kita masukin modal awal dari pemilik perusahaan, yakni Chris Card, itu sebesar 0 karena dia nggak ada modal awalnya. Kemudian ditambah dengan investasi pada 1 November, tambah sama laba bersih bulan November. Investasi pada 1 November itu 25.000. Nah, investasi pada 1 November itu 25.000, ini dia. Nih 25.000. Nah, ini kan 25.000. Saldonya 25.000 modal si Clark. 25.000, kemudian ditambah sama laba bersih bulan November 3.050. Laba bersih bulan November ini 3.050 ini dapatnya dari sini. Nah, nih, dari laba bersih. Laba bersih di laporan laba rugi yang kita cari sebelumnya. Nah, nih. Jadi 3.050 itu masuknya ke sini. Jadi 25.000 ditambah 3.050 itu dapatnya 28.050. Ya, 28.050. Kemudian dikurangi dengan prive penarikan oleh Chris Clark itu sebesar 2.000, maksudnya 2.000. Prive itu kita lihat di sini. Prive kan di sini saldonya 2.000. Nah, masukin yang di sini 2.000. Jadi ini 2.000. 28.050 dikurang sama 2.000 dapatnya 26.050. Jadi ekuitasnya naik. Kalau ini lebih kecil daripada ini, maka dia di sini kan minus, berarti dia penurunan, nggak kenaikan lagi, namanya penurunan. Masalahnya kan di sini ini penjumlahan ini lebih besar daripada yang ini, makanya disebut dengan kenaikan. Kenaikan berarti di sini plus penambah. Kalau dia penurunan berarti kasih tanda kurung di sini, dia sebagai pengurang. Berarti sekarang 0 ditambah kenaikan ekuitas 26.050 berarti modal akhir atau modal Chris pada tanggal 30 November itu adalah 26.050. 0 ditambah 26.050 sama dengan 26.050. Kalau misalnya ini penurunan,
misalkan ini penurunan berarti ini minus. Berarti modal kris pada tanggal 30 November itu minus 26050. Itu kalau misalnya dia penurunan, misalnya ini kan kenaikan. Nah, kemudian setelah kita bikin laporan perubahan ekuitas, kita lanjutkan bikin laporan posisi keuangan. Nah, bikin laporan posisi keuangan itu baris pertama nama perusahaan, baris kedua nama laporan, di sini laporan posisi keuangan. Kemudian baris ketiga itu adalah tanggal pelaporan. Ini 30 November 2005 aja. 30 November 2005 aja. Sedangkan karena dia kalau untuk neraca itu cukup 30 November 2005 aja. Sedangkan untuk laporan yang lainnya ini untuk bulan yang berakhir 30 November 2005. Ini karena dia bulanan. Kalau dia tahunan berarti untuk tahun yang berakhir tanggal berapa berakhirnya, biasanya itu 31 Desember. Berarti untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 misalkan. Kalau itu untuk tahunan. Nah, ini berarti ini laporan posisi keuangan udah laporan posisi keuangan nggak ada pakai untuk tahun, untuk bulan yang berakhir, langsung aja ke tahun berakhirnya yakni 30 November 2005. Nah, laporan posisi keuangan kan berisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi total aset ini harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. Aset dimasukin nilai asetnya berapa. Nah, di soal kan ini nilai aset kita itu kan terdiri dari kas, perlengkapan, dan tanah. Kas kita 5.900. Berarti ini 5.900 masukin sini. Kemudian perlengkapan kita 550 nih. Masukin ke sini. Kemudian nilai tanah kita itu 20.000. Nih terakhir saldo terakhirnya, berarti masukin sini 20.000. Jadi total aset itu adalah 5.900 tambah 550 ditambah 20.000 dapatnya 26.450. Nah, kemudian kewajiban kita kan cuma ada utang usaha aja ya. Utang usaha itu sebesar 400. Nah, di sini ini utang usaha kita itu saldo terakhirnya 400. Makanya di sini utang usaha itu 400. Kemudian ekuitas pemilik modal kris itu yang dimasukin adalah yang nilai yang ini. Modal kris 30 November 2005. Pas modal kris akhir. Ini modal kris akhir 26050. Jadi di sini 26050. Jadi total utang usaha tambah modal itu 26450. Jadi sama. Ini nilainya. Kemudian setelah itu kita bikin laporan arus kas. Nah, arus kas itu terdiri dari arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas operasi itu adalah kas yang didapatkan atau kas yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan. Nah, contohnya di sini kas yang diterima dari pelanggan berarti menambah nilai kas kita dong. Kalau kita ada pembayaran itu mengurangi. Kemudian dari investasi itu biasanya untuk pembelian atau penjualan aset tetap. Aset tetap di sini contohnya tanah. Di sini kita beli, makanya kalau kita beli berarti duit kita keluar, kas kita berkurang, makanya di sini kurang. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan itu biasanya usaha kita itu dimodali oleh apa? Biasanya kan dari pemilik, modal dari pemilik. Makanya di sini penerimaan kas oleh pemilik 25.000 ditambah. Kemudian karena pemilik tadi ngambil uangnya prive, itu makanya di sini kurang. Jadi di sini arus kas dari aktivitas operasi itu ada penerimaan kas dari pelanggan 7.500 dikurangi dengan pembayaran kas untuk beban 4.600. Jadinya arus kas dari aktivitas operasi itu 2.900. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi itu pembelian tanah langsung kan pembelian tanah berarti
kita ngeluarin kas, makanya di sini minus 20.000. Kemudian tadi arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang diterima dari pemilik 25.000, berarti bertambah kas perusahaan karena menerima kas dari pemilik. Kemudian pemilik ngambil uangnya atau prive 2.000 dikurang, jadi dari aktivitas pendanaan itu 23.000. Terus habis itu arus kas dari aktivitas operasi ini 2.900 ditambah sama arus kas dari aktivitas investasi sebesar 20.000. Ini karena minus berarti 2.900 dikurang 20.000. Kemudian dari pendanaan plus 23.000. Jadi totalnya itu arus kas bersih pas 30 Novembernya itu adalah 5.900. Nilai 5.900 ini harus sama dengan yang di sini. Nih. Nah, jadi gimana sih cara kita menentukan arus kas ini dari mana aja? Nah, silahkan kita lihat yang ini aja. Yang transaksi A itu kas, yang kasnya masuk ke aktivitas pendanaan. Kemudian yang B ini tadi beli tanah, itu masuk ke aktivitas investasi. Yang C nggak ada. Yang D itu transaksinya penerimaan kas dari pelanggan, tadi berarti di aktivitas operasi. Kemudian yang E itu aktivitasnya itu pengeluaran kas untuk beban-beban operasi, pengeluaran beban. Kemudian ini aktivitas untuk membayar hutang, aktivitas operasi, ini bayar operasi, ini operasi. Ini bayar beban tadi yang F, bayar beban. Kemudian yang H itu prive, aktivitas pendanaan. Jadi lihat aja di kas ini transaksinya, biar nggak ketinggalan nanti. Udah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ngerti ya. Kalau nggak ngerti silahkan tanya aja, hubungi aja langsung kakak ya. Selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore!